Website e-commerce. 1. Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online. Yang kedua, Shopee. Shopee merupakan tempat belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari dan berbelanja. Yang ketiga, Bukalapak. Bukalapak adalah penyedia tempat jual beli online mudah dan terpercaya. Yang keempat, Lazada. Lazada adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Fairpoint pada tahun 2012. Yang kelima, JD.ID. Toko online terpercaya di Indonesia yang menyediakan handphone, laptop, komputer, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Yang keenam, Blibli.com. Blibli.com adalah salah satu e-commerce Indonesia dengan konsep belanja online ala mall. Yang ketujuh, Zalora. Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan untuk pria dan wanita. Yang kedelapan, Tiket.com adalah situs web yang menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, tiket atraksi, tiket hiburan, dan tiket event yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Yang kesembilan adalah Amazon. Amazon adalah pasar e-commerce terbesar di dunia. Yang kesepuluh, OLX. OLX adalah pasar daring global yang berkantor pusat di Amsterdam dan dimiliki oleh kelompok media dan teknologi Afrika Selatan. Selanjutnya adalah blog. Pertama, blog.bendscrap.com. Blog ini berisikan tentang informasi, trends, tips, dan rekomendasi. Yang kedua, biosrat.id. Blog ini berisikan tentang informasi tentang seputar kesehatan. Yang ketiga, berita10.blogspot.com. Blog ini berisikan tentang berita-berita yang ada di Indonesia. Yang keempat, cantik.com. Blog ini berisikan tentang informasi seputar kecantikan. 5. bloghiburan.com.wordpress.com. Blog ini berisikan tentang hiburan. Yang keenam, blogfileband.blogspot.com. Blog ini berisikan tentang blog musik Indonesia. Yang ketujuh, ragamolahragaku.blogspot.com. Blog ini berisikan tentang informasi seputar olahraga. Yang kedelapan, blogpendidikan.net. Blog ini berisikan tentang informasi dunia pendidikan. Yang kesembilan, yukui.com. Blog ini berisikan tentang perjalanan. 10. blogsayurbox.com. Blog ini berisikan tentang informasi manfaat sayur dan buah. Selanjutnya, website edukasi. 1. Brainly. Brainly adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi dan sebuah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab. Yang kedua, Ellison. Situs web yang menawarkan banyak sekali materi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, EDX adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan. Keempat, Kelas Pintar. Kelas Pintar adalah sebuah solusi belajar online dengan metode pintar, personal, paper school. Layanan e-learning ini dapat diakses secara politis untuk memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada siswa. Yang keenam, Ruang Guru. Selain materi yang ditawarkan cukup banyak, Padi Androbuntu juga dapat belajar dengan guru-guru profesional di bidangnya.
Yang ketujuh, Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedelapan, sisamisread.org, situs web yang juga menawarkan pembelajaran terbaik. Kesembilan, Udemy. Dalam layanan e-learning ini, Anda yang bukan pelajar juga dapat mengambil bagian dalam pembelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan, dan situs web ini adalah situs web pendidikan terbesar di dunia. Selanjutnya, website Berita. Detik.com, portal web yang menyampaikan berbagai berita dan juga artikel daring di Indonesia. IDN Times merupakan bisnis yang dikelola oleh anak muda. Kompas.com berada di bawah bendera perusahaan Kompas Gramedia. Kumparan.com, Kumparan bisa dibilang menjadi pemain baru di dunia berita online. Namun konten yang disediakan Kumparan berbeda dari website-website lainnya. Liputan6.com. Liputan6.com berdiri sejak Agustus tahun 2000. Merdeka.com dibangun oleh perusahaan teknologi yang terdiri dari orang-orang yang mengerti PHP dan Apache. 7. Okezone.com, website berita paling banyak diakses di Indonesia. 8. Sindonews.com, merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada 4 Juli 2012. 9. Suara.com. Suara.com dikemas dengan bahasa ringan, lugas, dan tanpa prasangka. 10. Tribunnews.com. Website berita online ini sangat terkenal di Indonesia. Selanjutnya, website komunitas online. 1. Traveldetik.com, Femaledaily.com, Hijaberscommunity.id, Klubbukuindonesia.blogspot.com, Kompasiana.com, Kreafi.com, Kitaanaknegeri.com, Komunita.id, Piknikasik.com, Tangandiatas.com. Website komunitas online berfungsi dalam membantu para komunitas atau klub dalam berkomunikasi dan berbagi informasi secara online lewat gadget. Selanjutnya, website portofolio. 1. AsianCreative.com, 2. Hatch.com, 3. Ignis.co.uk, 4. Integrator.com, 5. Luisa.com, 6. Onlinebusiness.com, 7. Noltio.com, 8. Oak.com, 9. Park.com, 10. Tam.com. Website portofolio berfungsi membantu Anda ditemukan oleh perusahaan dan klien yang tepat. Tanpa membuat web portofolio, Anda akan sulit mendapatkan klien dan dilirik perusahaan impian. Kita buka Google Chrome. Lalu kita ketikkan hosthanger.co.id. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita ketikkan nama domain. Cari.
Penyedia layanan sedang mengecek apakah nama domain tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, di sini kita bisa memilih nama domain yang ditawarkan dengan biaya per tahun. Ini adalah 10 penyedia layanan domain dan hosting selain hostinger.co.id dan dewaweb.com, serta tarif berlangganannya dan spesifikasi yang ditawarkan. Yang pertama yaitu jagoanhosting.com. Ini adalah tarif berlangganan dan spesifikasi yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, domainesia.com. Ini adalah spesifikasi dan tarif berlangganannya. Selanjutnya, idwebhost.com. Website ini menawarkan tarif berlangganan dan spesifikasi yang ditawarkan. Selanjutnya, texabytes.co.id. Ini adalah tarif berlangganan dan spesifikasi yang digunakan. Selanjutnya, artglobal.com. Ini adalah spesifikasi dan tarif berlangganannya. Berikutnya, masterweb.com. Ini adalah tarif dan spesifikasi yang ditawarkan. niagahoster.co.id. Ini adalah tarif berlangganan dan spesifikasi yang ditawarkan. Berikutnya, id.godaddy.com. dan idcloudhost.com. Ini adalah tarif berlangganan dan spesifikasi yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah indowebsite.co.id. Ini adalah tarif berlangganannya dan spesifikasi yang ditawarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan CMS WordPress dan CMS Joomla. WordPress adalah website yang gratis dan mudah dimengerti karena menggunakan bahasa pemrograman PHP-A dan basis data MySQL. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Kita hanya perlu membuka website WordPress www.wordpress.com dan menulis blog atau artikel. WordPress juga bisa membuat website dengan mudah dengan halaman statis, toko online, bisnis, dan lain-lain. Sedangkan Joomla adalah CMS yang kuat yang sangat Sedangkan Joomla adalah website yang sangat kuat dan bagus untuk membangun segala macam situs termasuk bisnis, perusahaan, pemerintah, non-operatif,
sekolah dan blog. Pemula mungkin mengalami kesulitan dengan ini karena kompleksitas strukturnya. Menurut saya yang lebih baik digunakan adalah WordPress karena WordPress mudah digunakan. Dan cara penggunaannya, kita hanya perlu membuka website WordPress www.wordpress.com dan menulis blog atau artikel.